Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Mimin akan membahas tentang Haikyuu Season 4 Part 2 review dalam bahasa Indonesia. Mimin gak akan mengungkap dari awal banget Haikyuu tayang ya, karena itu bakalan panjang banget videonya. Jadi bakalan langsung aja membahas tentang Haikyuu to the Top second season ini, karena kalian pun pasti sudah mengikuti ya dari zaman awal Haikyuu. Dan kalau yang belum nonton nih, kalian nonton dulu urutan nonton Haikyuu yang benar ya, supaya kalian nih gak salah ataupun jadi nyambung gitu buat yang pembahasan kali ini. Jadi kalian tonton dulu di video sebelumnya nih, linknya ada di atas ya. Sebenarnya pada review kali ini tim Karasuno ini akan berhadapan dengan si Osamu kembar ya, Mia Osamu sama Mia Atsumu. Nah baru ingat. Nah jadi kedua orang ini tuh memang kembar ya. Yang satu cuman yang dipanggil sama timnas Jepang junior ini cuman si Mia Atsumu aja, karena dia ini servisnya jago juga, toaster terbaik juga ya, sama dipanggil dengan Kageyama. Jadi emang bagus, kuat lah pokoknya ya. Walaupun kalau menurut Mimin masih lebih jauh kuat Shiratorizawa sih sebenarnya ya, kalau mungkin secara serangan gitu. Kalau ini kayak lebih cara mengatur serangannya lebih rapih gitu. Jadi pertarungan antar toaster sebenarnya ya, dan spikernya untungnya ada Kageyama ada Hinata ya. Keunggulannya seperti yang kita tahu. Nah Mimin akan mengungkap satu persatu karakternya ya, sejauh apa mereka ini berkembang sampai sekarang gitu di animenya. Kita bahas dulu sang karakter utama, Hinata Soyo. Nah Hinata Soyo ini seperti yang kita tahu bahwa dia ini mempunyai lompatan yang sangat tinggi. Meskipun tubuhnya ini kecil ya tubuhnya, tapi loncatnya ini bisa sama dengan si Ushijima yang dari Ushijima Wakatoshi ya, yang dari Shiratorizawa ini loncatnya bisa sebanding bro. Wah makanya ya damn, dia ini masih terus berkembang ya. Dengan cara bloknya juga udah mulai biasa, cara penerimaan dari servisnya juga udah bisa. Cuman dari cara servisnya dia ini nggak bisa jump serve doang sebenarnya kalau si Hinata Soyo ya. Dan pokoknya sang karakter utama akan terus dikembangkan ya oleh sang mangaka, karena emang karakter utamanya gitu bro. Walaupun bisa dibilang from zero to hero, tapi berasa banget sih kayak step by stepnya edan lah gitu ya. Langsung yang kedua kita bahas sang toaster dari Karasuno ya. Setelah kita bahas ini, ngomong-ngomong kalau Hinata bisa dibilang es gak? Coba coba tulis di kolom komentar ya. Takutnya ada yang lebih ke Azumane, kan bebas ya. Nah kita kedua sang toaster timnas junior Jepang ya yang dipanggil. Berbeda dengan Hinata yang tadi nggak dipanggil ke timnas junior, Kageyama ini dipanggil ya karena tosnya bagus dan mementingkan spiker ya, sama dengan si Mia Atsumu. Jadi emang pertarungan antar toaster juga pada yang sekarang ya, musim sekarang ini juga bagus. Dia bisa jump serve juga bisa, terus penerimaan bolanya bagus, blockingnya juga bisa. Wah emang luar biasa. Dibandingkan sama Hinata mungkin kalau bisa dibilang kemampuannya ini lebih berat sebelah ya, maksudnya lebih kuat Kageyama ya. Mimin harus mengakui, maaf banget untuk fans Hinata Soyo ya saat ini. Mungkin nanti di kedepannya atau di musim selanjutnya akan bisa balance ya, cuman dibuatnya sekarang gitu ya, sampai musim sekarang Kageyama sih harus Mimin akui jauh lebih unggul daripada Hinata sebenarnya ya. Lanjut kita karakter yang ketiga, siapa lagi kalau bukan Nishinoyayu ya, sang libero dari Karasuno, atau bisa dibilang penyelamat ya. Kalau bolanya lagi susahnya, dari servisnya keras, dialah yang bisa menyelamatkan tim Karasuno ya dari bola-bola keras, servis keras. Wah gila sih emang receive yang penerimaan bola bawahnya ini emang luar biasa. Apalagi kemarin, kalau kalian nonton nih episode kemarin, luar biasa. Seperti yang kita ketahui gitu ya, kalau Nishinoyayu ini cuma bisa penerimaan bola bawah ya. Mungkin bola atas juga bisa, tapi nggak sejago dia receive di bawah gitu ya. Bola penerimaan bawahnya ini emang luar biasa. Pas kemarin ditampilkan beberapa episode ke belakang nggak bisa menerima jump floating serve dari si Mia Atsumu, akhirnya kemarin bisa men. Jadi kalau misalkan kalian kesusahan, minta tolonglah. Wah kayak ya, episode kemarin tuh kayak pecah merinding ya. Jadi ini kayak dibuat khusus per orangnya ini, masa lalunya ditampilkan, emosionalnya dapat. Dari kata orang-orang, siapa sih ini, dia ini kayaknya nggak guna atau lebih lemah dari si Hinata ataupun yang pemain lain. Dibuktikan bro kemarin ya.
luar biasa. Soundtracknya emosional, insert songnya itulah Haikyuu men. Wah, I really this sport pokoknya ya, really love lah. Yang keempat kita bahas Tanaka Ryu. Wah, ini kemarin 2 episode kemarin kalau nggak salah, ini dianggap lemah karena nggak bisa cross menyilang ya, maksudnya spike menyilang untuk menyerang area lawan. Bisanya mungkin strike lurus ya, tapi dia ini membuktikan men. Akhirnya pas kemarin ada 2 blocker, damn pecah. Kalau dibilangnya wah dia ini kayak lemah sendiri. Jadi di tim Karasuno ini yang dianggap lemah sebenarnya si Nishinoya sama si siapa, si Ryu, si Tanaka Ryu ini. Mungkin dari cara dia spike mungkin ya, anggapan lawan kan kita nggak tahu, tapi dia ini kayak diincar gitu biar dikasihin ke si Tanaka. Tapi kemarin dapet banget, dia ini bisa cross menyilang ya spike-nya. Jadi damn, kaget kayak merinding. Jadi wah emosional sih, kalau ngomongin Haikyuu mah emosional bro, asli emosional ya. Langsung kita ke karakter yang kelima, Kishima Kei, sang MVP dari pertarungan sebelumnya, yaitu lawan Shiratorizawa ya. Pas lawan si Ushijima, pas dia berhasil nahan blok, dan ini jago blocking kan. Damn, wah ini jago banget reading blocking atau apa namanya ya, cara membaca lawan supaya ini tuh bola mau diarahkan kemana, apakah di blok langsung atau gimana, apa dikasihkan tahu dulu. Read the blocking ya namanya kalau nggak salah, koreksi di kolom komentar, takutnya Mimin salah ngomong. Read blockingnya jago banget ini, bola diarahkan kemana dia sudah bersiap. Dan sebelumnya kan nggak ada yang bisa menghentikan si Ushijima ya, yang dari Shiratorizawa, tapi dia ini bisa men. Orang pemain baru, middle blocker, tapi wah keren gitu bro. Aduh. Lanjut ya, ini jago block ya, ini spike ya. Mimin ulang dari awal ya, dari Hinata dulu nih, Mimin recap dari Hinata. Spike bisa, receive bisa mungkin ya, karena mungkin kalau yang baca manganya gitu pasti ini akan terus berkembang nih di setiap arc-nya. Kageyama nggak usah ditanya, segala bisa ya, receive bisa. Kalau yang ketiga Nishinoya, dia ini khusus receive luar biasa, tapi nggak bisa spike bro. Kalau libero itu setahu Mimin memang kayaknya nggak bisa spike ya, tapi kalau untuk ngasih bola atau jadi tosar itu bisa. Koreksi juga di kolom komentar, takutnya salah karena Mimin pun nggak pernah main volley, jadi nggak tahu. Itu pun juga baru nonton anime Haikyuu ya, terima kasih juga, jadi Mimin sedikit-sedikit tahu lah tentang aturan volley ya. Terus yang terakhir yang tadi Mimin bahas si Tanaka juga jago spike dan Kishima Kei blocking ya. Lanjut 3 karakter terakhir berarti ya, ada Azumane, Daichi Sawamura, 2 lagi ya. Langsung Mimin bahas. Daichi Sawamura ini receive-nya luar biasa, dia bisa nahan bola-bola keras, receive-nya bagus, spike-nya juga bagus ya di saat-saat genting pas kemarin. Jadi kalaupun dia disuruh spike juga dia bisa gitu ya. Meskipun dia ini kayaknya murni pemain bertahan mungkin ya, receiver juga. Dan terakhir Azumane, sang ace dari Karasuno ya. Mungkin dari kalian kayak nggak setuju ya, si Azumane ini kayak bukan, oh bang perasaan harusnya kan Hinata tuh kayak punya peran tersendiri lah di Karasuno kalau menurut Mimin pribadi ya. Tapi itu anggapan kalian. Kalau menurut Mimin sih Azumane ace nya, karena setiap bola yang si blockingnya 3 dikasihin ke ini dia wis. Kecuali lawan Dateko nih, kalau ngelawan Dateko dia kayak wah takut men. Tapi yang bisa berhasil mengalahkan Dateko atau dinding besinya si Hinata gitu kan ya. Yang lain kan bahkan dia ini kayak ketakutan lagi, takutnya pas dia spike ngeblok sampai keluar bro. Dulu tuh kan sampai keluar ribut antara Azumane sama si Nishinoya karena nggak sanggup untuk menerima dari blok, dia nggak berhasil menerima balikin bolanya lagi. Dari Azumane juga merasa bersalah, dia ini kayak nggak bisa menerima kenyataan kalau spike-nya ini ternyata bisa ditahan. Itu sampai beberapa kali sampai akhirnya kalah, sampai akhirnya keluar ya, pernah keluar nih dari si Azumane sama Nishinoya. Wah kalian harus nonton lah dari episode awal ya, supaya kalian tahu juga dari karakternya. Masa lalunya ditampilkan juga sih, itu yang bikin ngeri. Itu kayak aduh merinding coy. Makanya kan dari setiap episode dari Haikyuu-nya emosionalnya dapet. Kalian bisa carilah di YouTube juga ya, insert song Haikyuu emotional
insert song Haikyuu, wah itu pada dapat banget dan wah touching lah, gila emosional kalau nonton Haikyuu. Bahkan kalian nonton recapnya di YouTube pun nggak bosen sebenarnya ya kalau menurut Mimin. Jadi pokoknya untuk pembahasan video kali ini, Haikyuu to the Top second season ini akan berfokus melawan Mia Atsumu sama si ini ya, pokoknya si kembar ya, si Futago ini, si rambut kuning. Meskipun yang si Atsumu ini harus lebih Min akui gitu, lebih jago ya, dan lebih edik juga dan lebih suka banget sama volleynya si Mia Atsumu ketimbang si kakaknya. Ini kakaknya sebenarnya ya, ini kakaknya, ini adiknya. Ya mungkin begitu, Mimin gak akan bahas tentang spoilernya, takutnya juga mengganggu kalian dalam menonton kenikmatan. Walaupun dari sebelumnya juga Mimin udah ngasih tahu spoiler sedikit gitu ya, tapi maafkan gitu ya, karena takutnya keceplosan juga tadi, mungkin sedikit kalian agak ke spoiler. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan berkembang lagi tentunya guys. Wah kalau ngomongin Haikyuu nggak beres-beres bro, emosional kalian. Wah udahlah, pokoknya ini anime sport the best lah. Kalau untuk volley nggak ada obat sih sampai sekarang. Volley mungkin Haikyuu doang ya. Kalau bola mungkin banyak, ada Tsubasa, tapi kalau untuk volley kayaknya nggak ada saingan. Dan mungkin salah satu anime sport terbaik sih di tahun ini ya, karena ya apa, Ahiru no Sora udah bagus-bagus. Aduh udah kelar ya. Ya udah, terima kasih.